Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 10 Maret 2026, pekan ketiga Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa kami. Terpujilah Allah Bapa yang memberi kami nafas kehidupan. Terpujilah Allah yang selalu menuntun langkah kami agar berjalan dalam kebenaran sesuai firman-Mu. Semoga Roh Kudus selalu tercurah dalam hidup kami untuk siap mendengarkan firman-Mu dan memberi semangat kepada kami dalam menghidupi firman-Mu, agar kasih dan rahmat-Mu selalu mengalir, memberi kesegaran dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, sesuai dengan semangat cinta kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dimuliakanlah nama-Mu, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Daniel, bab 3, ayat 25, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan ayat 43. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi, atau penguasa. Tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya padamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga
seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Doa dan pertobatan. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki pekan Prapaskah ketiga. Hari ini merupakan hari ke-18 menjalani puasa dan pantang, masa di mana kita diajak untuk merenungi segala yang telah kita lakukan dan melakukan pertobatan sebagai persiapan menyambut perayaan misteri Paskah dengan penuh syukur. Dalam seri dokumen gerejawi nomor 71, dalam masa Prapaskah ini, kaum beriman harus lebih rajin mendengarkan sabda Allah dan berdoa untuk mempersiapkan diri dengan tobat atas pembaharuan janji baptis. Saudara terkasih, apabila kita menghadapi ujian dan cobaan yang luar biasa sulitnya dan membuat terkapar dan merasa tidak berdaya, janganlah takut dan lari meninggalkan Tuhan dengan melakukan perbuatan yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan janganlah putus asa dan hanya berdiam diri yang membuat kita berpikiran negatif, yang membuat amarah menyala dan menyalahkan semua yang ada di sekitarnya, sehingga makin tenggelam dalam keterpurukan. Tetapi tetaplah datang kepada Tuhan dalam doa dengan iman yang teguh dan penuh pengharapan akan kasih-Nya yang luar biasa. Seperti halnya yang dilakukan Asaria dalam bacaan pertama
di mana ia yang dalam keadaan menghadapi bahaya berada di tengah api, ia datang dan berdoa kepada Tuhan dengan jiwa hancur dan dengan kerendahan hati, agar Tuhan menerima mereka dan dibebaskan dari sentuhan api dan memperoleh belas kasihan Tuhan lewat perbuatannya yang ajaib. Saudara terkasih, hari ini kita diajak untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam doa dan pengharapan akan kasih-Nya. Lewat Mazmur hari ini, kita pun diingatkan untuk datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati, merenungkan segala perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat dan mempersembahkannya pada Tuhan. Datang pada Tuhan, memohon kerahimannya agar memperoleh pengampunan dan dihapuskan dari segala kesalahan yang telah diperbuat. Karena dalam masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita melakukan pertobatan sejatinya agar memperoleh kerahimannya dan selalu dilindungi dan dituntun olehnya hidup sesuai ajarannya. Dan layaklah apabila kita bersyukur atas segala rahmat kerahiman Tuhan yang sudah kita terima, dengan mengalirkan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita, baik keluarga, lingkungan, dan komunitas kita, agar kita pun mengikuti ajaran kasih-Nya dengan mau mengasihi sesama dan mau mengampuni orang-orang yang telah bersalah pada kita. Seperti Tuhan telah mengampuni kesalahan yang sering kali kita lakukan. Sama seperti Tuhan yang mengampuni kesalahan sama yang berulang kali kita lakukan, maka layaklah jika kita pun mengampuni kesalahan berulang yang telah mereka lakukan kepada kita. Saudara terkasih, Tuhan selalu mengulurkan tangan membantu kita lewat orang-orang di sekitar, bahkan lewat orang yang tidak dikenal. Jadi layaklah jika kita pun membantu orang di sekitar, bahkan orang yang tidak kita kenal. Kasih Tuhan luar biasa. Tuhan selalu menolong dengan caranya yang ajaib. Maka marilah kita menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan dengan turut serta mengikuti ajaran kasih-Nya dengan peduli kepada sesama dan lingkungan hidup kita. Peduli terhadap lingkungan berarti kita menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Peduli terhadap lingkungan dengan ikut serta merawat alam ciptaan berarti juga peduli terhadap sesama dan juga makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Seperti banjir yang kerap melanda, bukan sekedar akibat hujan, namun karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Udara yang tercemar juga mengakibatkan penyakit. Jadi untuk itu, kita pun diajak melakukan pertobatan ekologis sebagai bagian dari refleksi diri. Mengubah gaya hidup dengan meninggalkan kebiasaan merusak, seperti mengurangi sampah, terutama sampah plastik, dengan mau repot untuk membuang sampah pada tempatnya dan belajar memilah sampah, menghemat energi, dan mau berjeri lelah berjalan kaki ataupun bersepeda menuju tempat yang dekat serta bersedia menanam dan merawat pohon. Hal ini dilakukan sebagai wujud iman
sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan bumi. Dan di masa yang akan datang, generasi yang akan datang masih dapat menikmati indahnya bumi ini walaupun terkepung oleh kemajuan teknologi. Saudara terkasih, mari kita menyiapkan hati dengan penuh kerinduan menyambut datangnya Paskah dengan doa dan pertobatan, merubah gaya hidup dengan menghidupi firman-Nya sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus lewat kitab suci yang kita baca. Marilah kita peduli terhadap sesama dan peduli juga terhadap lingkungan hidup kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Semoga sinar kerahiman yang memancar dari hati kudus-Mu menyucikan dan menguduskan kami. Semoga dalam masa puasa dan pantang ini, kami dapat menjalankannya dengan penuh kerinduan akan pengharapan dan kebahagiaan serta keselamatan kekal. Semoga kerahiman-Mu menuntun hidup kami untuk tetap beriman akan Engkau Sang Kasih. Tuhan, ajarilah kami selalu menjadi aliran berkat-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami dapat menjalankan ajaran kasih-Mu melalui doa dan pertobatan dengan penuh sukacita, dengan peduli kepada sesama dan lingkungan hidup. Terimalah segala doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.